أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fatahu ya alim wa ya fatahu ya mubin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati kepada Amir Mitra Kumita Bapak Haji Selamat Amin. Fadilatul Ustaz Jamaluddin. Kemudian yang saya hormati Amir Masjid Sunan Kalijogo. Kemudian yang saya hormati para rawuh sedoyo ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita ini harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan apapun. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, seperti nikmat kesehatan, nikmat hembusan nafas kita, dan yang paling agung yaitu kita syukur kepada nikmat iman dan Islam yang ada dalam hati kita. Salawat berserta salam kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kita ini adalah saudara. Bukan saudara seibu ataupun sebapak, tapi saudara yang diikat oleh kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana hak-haknya saudara itu kita harus tunaikan. Bila jauh kita saling mendoakan, dan bila dekat kita saling bersilaturahmi. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo itu asli namanya itu adalah Raden Sahid. Beliau adalah yang menggantikan bentuk wayang, kemudian cerita wayang, sehingga tidak menyalahi aturan fikih. Yang pertama itu, dan yang kedua itu adalah kalimat sada. Kalimat sada sendiri lalakon di wayang. Nah, yaitu jimat kalimat sodo, yang artinya itu adalah kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalimat sada sendiri itu artinya kuil yang ada di India. Nama kuil yang ada di India namanya kalimat sada. Itu. Kemudian beliau juga yang mengarang kitab Lir-Ilir, lagu lirik, yaitu yang menceritakan tentang kehidupan manusia, awal manusia sampai meninggalnya nanti. Beliau pula yang menggantikan kebiasaan, yaitu sesajen diganti oleh sedekah. Beliau pula yang menggantikan yang biasa zaman dulu orang-orang Jawa itu sering tertapa, menggantikan dengan berzikir dan sholat. Beliau pula yang menjadikan Dewa Ruci, yaitu isyarat sebagai Nabi Khidir alaihi sholatu wassalam. Nah, di Jawa ini dahulu pernah ada kiai yang sering bertemu Nabi Khidir, tapi dalam mimpinya. Saya baca dalam kitabnya Syekh Mahfud Plumbon, Cirebon Plumbon, itu bahwa beliau ini sering bertemu Nabi Khidir dalam mimpinya. Siapa beliau? Itu adalah berasal dari Watu Comol. Sampai kenal? Berasal dari Watu Comol, Muntilan, Magelang. Sampai kenal? Badalhar. Badalhar niku gada putra Mbah Man Siddiq. Nah, Badalhar dan Mas Siddiq niku punya, yaitu beliau itu
pernah mengijazahkan kepada santri-santrinya itu agar giat dalam bekerja. Bahasanya ini adalah bahasa Jawa tapi doanya Allahumma ubat-ubat iso nyandang iso liwat. Allahumma ubat-ubat dan iso liwat. Allahumma ubat-ubat mugia paringi selamat. Allahumma kitra-kitri sugi sawah sugi pari. Allahumma kitra-kitri sugi bebek sugi meri. Niku doa saking Mbah Dalhar waktu Congol. Sekarang ada lagi, beliau kan yang sering bermimpi dengan Nabi Khidir sudah meninggal. Sekarang ada Sohibul Ruyat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu beliau sering bermimpi dengan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama beliau juga dari Magelang, itunya. Ada orang Magelang di sini. Nah, banyak kan di sana banyak ulama-ulama. Kebetulan kayak saya juga dari Magelang. Jadi saya apal cerita-ceritanya kalau beliau itu sering menceritakan kepada saya. Nah, di antaranya itu ada Kiai Taifur Mawardi, Purworejo Magelang. Niku sering bermimpi dengan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau niku pergi mengajinya ke Said balik ke Mekah. Kalau sampai pernah haji, ada di sana namanya Biru Taifur. Nah itu sumbernya beliau itunya. Waktu dulu di Mekah itu kekeringan, maka beliau bertemu, yaitu mimpi bertemu dengan baginda Rasulullah SAW, suruh bikin sumur di situ. Namanya Biru Taifur di Mekah. Beliau sekarang orangnya masih hidup. Kemarin kayak saya itu belajar di Yaman selama 1 tahun bersama istrinya, dan kebetulan Kiai Taifurnya lagi silaturahmi ke Yaman juga, jadi bertemu di situ. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah sekelumit daripada kita Sunan Kalijogo. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mulai pembahasannya. Itu adalah kita akan membahas kitab Siam, yaitu tentang puasa. Nah, beliau juga punya kisah Kalijogo, punya murid. Dan antara itu adalah Joko Tingkir. Joko Tingkir niku leluhurnya berarti Kiai Haji Masyari. Haji Masyari niku pendiri NU Nahdlatul Ulama niku itunya. Silsilahnya ke sana nanti itunya. Tapi saya ngajinya dari Jawa, ngaji di Cirebon. Cuma kiai saya dari Jawa, itunya. Kitab Siam, ta'rifu Kitab Siam, apa sih puasa? Puasa secara bahasa lughatan, secara bahasa mutlaqon al-imsak, yaitu menahan. Wa minhu qauluhu ta'ala an sayyidatina Maryam, dan dari situ firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dari Sayyidatina Maryam, Siti Maryam, inni nadartu lirrahman soman falan ukallimu yaumal insiyah. Saya ini bernazar lirrahman, untuk yang maha pengasih, soman, berpuasa, falan ukal yawma insya, dan saya tidak akan berbicara pada hari ini. Nah itu menahan, pokoknya artinya itu adalah menahan secara bahasa. Terus wasyar'an, dan ada pun secara syariat al-imsaku an jami'il muftirat, yaitu menahan diri dari segala yang membatalkan puasa, contohnya seperti makan atau lain sebagainya. Min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi biniyatin makhsusah, dari awal terbitnya matahari sampai tenggelamnya matahari biniyatin makhsusah, dengan niat yang khusus. Puasanya itu puasa Ramadan kalau bulan Ramadan. Al-aslu fi qouli ta'ala, asli daripada puasa itu ada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, kemarin saya juga udah bahas di Busan, yaitu adalah huruf nida. Huruf nida itu bukan hanya ya saja, sebenarnya huruf nida itu banyak. Ya ayyuha, kemudian kadang kita hayya ala sholah atau ayyuhal hadirun, wahai sekalian hadir, atau hayya ala sholah, wahai mari kita sholat. Nah seperti itu. Ya itu dalam Al-Quran berjumlah 20
21.964 ya saja dalam Al-Quran. 21.964 ya hurufnya dalam Al-Quran. 30 juz itu ada segitu itunya hurufnya dalam Al-Quran. Ya untuk panggilan itu ada 300 swidak langkung setunggal 361 ya untuk memanggil. Kalau ya yang biasa itu ada dan berapa? 21.964. Kalau ya untuk panggilan niku wonten 500 swidak langkung setunggal 361. Nah, supaya tahu kan itunya ya, supaya tahu itunya. Ya kan ngajikan harus dengan ilmu maksudnya. Biar tahu kan biar semuanya bisa menjadi orang-orang yang berilmu, karena orang berilmu itu yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah ditinggikan derajatnya lebih dari orang-orang yang biasa, itu orang yang berilmu. Itu huruf biasa saja. Huruf yang panggilannya. Nah, Allah Subhanahu wa taala niku pernah memanggil api. Api itu dipanggil dalam Al-Qur'an ada. Satu kali. Contohnya, ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau dingin dan memberikan selamat kepada Sayyidina Ibrahim alaihi salatu wassalam. Itu huruf ya. Itu panggilan kepada api, itu satu kali dalam Al-Quran. Nah, ini bisa menjadi doa untuk orang yang hipertensi, orang lagi panas, atau orang DB, ataupun orang darah tinggi. Nah, orang darah tinggi tapi disediain daging kambing dibacain itu ya nggak mempan. Iya kan, orang darah tinggi disediain sate kambing jadi dimakan, tapi bacanya itu ya nggak mempan, tetap aja tinggi panasnya. Itu harus ke dokter, beda jalur. Nah, itu untuk api. Terus Allah Subhanahu wa taala pernah memanggil bumi. Begitupun Allah Subhanahu wa taala pernah memanggil langit. Allah Subhanahu wa taala pernah memanggil Nabi Adam, ya Adam, ada kan? Ya ayyuhar rasulu, ya ayyuhan nabiyyu. Nah, itu saya sebagian saja menerangkannya. Kalau itu banyak sebenarnya itunya. Contoh, ya ardu bla'i ma'aki wa yassama'u. Ya ardulai ma'aki wa yasamukli. Wahai bumi telanlah air. Wa yasamukli, wahai langit hentikanlah hujan. Nah, ini diantara itu doa untuk kebanjiran biasanya. Ya ardulai ma'aki wa yasamukli. Itunya niku. Itu buat biasanya doa untuk kebanjiran. Makanya itu. Nah, tadi kalau saya sampai tahu Ibrahim itu sebenarnya itu bukan nama Arab. Itu namanya, artinya itu adalah Abu Rohimun, yaitu bapak yang kasih sayang. Abun Rohimun, bapak kasih sayang. Nah, niku Ibrahim niku pernah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala itu 6 swidak sana, 69 kali. Nabi Ibrahim dalam Al-Quran dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala itu 69 kali. Nah, kalau bumi itu satu kali, langit itu satu kali, kemudian ya ayyuhan nabiyyu niku dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala itu sebanyak 13 kali, terus ya ayyuhan rasulu itu sebanyak 2 kali. Nah, itu panggilan-panggilan dalam Al-Quran. Ada ya ayyuhalladzina amanu, di sini ya ayyuhalladzina amanu, yang dipanggil siapa? Wahai orang-orang yang beriman. Sekarang kita ya ayyuhalladzina amanu, yaitu huruf apa? Huruf nida, yaitu panggilan. Ayyuha itu munadi, hanya itu adalah tanbihun. Alladzina yaitu adalah isim mausul. Mausul artinya itu alladzina itu jamak untuk orang-orang yang banyak. Orang banyak itu lebih 3 ke atas. Kalau untuk 1 orang itu alladzi, kalau untuk 2 orang itu alladzani, kalau untuk 3 orang itu alladzina. Nah, itu untuk muzakkar dan laki-lakinya saja. Yang perempuan itu beda, allati, allatani, allati sama allai. Itunya. Saya tuh pernah dengar di drama saking senangnya sama ilmu alat, anaknya itu dinamakan huwallati. Sama yang perempuannya hialati.
Perempuannya tuh hialati, kalau laki-laki itu huwaladzi namanya. Huwaladzi, saking senang sama ilmu alat itu. Bapaknya saking senang sama ilmu alat, anak laki-lakinya itu dipanggilnya huwaladzi. Namanya huwaladzi, yang perempuannya hialati itunya. Nah, alladzina itu amanu itu adalah jamak. Nah, karena ini alladzina tadi kan jamak kecil, karena amanu itu pun jamak, itu untuk orang banyak. Amanu itu apa? Kita lihat kata aslinya itu adalah amana. Asal kata itu adalah amana. Idal taqiya hamzatu. Pokoknya apabila bertemu satu hamzah dalam dua kalimat, yang satu yang keduanya sukun, maka dibuang yang sukunnya dan harokatnya itu tetapkan, tapi harokatnya harus panjang. Itu yang dinamakannya mad badal. Kalau dalam tajwid, kalau dalam riwayat maka dipanjangkan, panjangnya ya amanu, menjadi dari amanu menjadi amanu, panjangnya 2 harokat amanu. Kenapa di sini nggak mukminu? Nah, mukmin itu beda nanti. Mukminu itu adalah nggak pakai isim fa'il, ya kan? Mukminu itu tingkat keimanan itu sudah tinggi. Kalau kita makanya beda, penulis sama menulis, ya kan? Penulis itu kan kitabnya banyak, bukunya banyak, dia sering menulis. Kalau menulis itu beda. Nah, kita ini adalah orang yang beriman, mau ke mukminu. Nah, dari sinilah apa puasa itu ajarannya supaya kita menjadi orang-orang yang mukmin yang aslinya. Nah, itu supaya kita naik selevel menjadi orang yang mukmin ataupun takun. Nah, situ puasa. Kutiba alaikum siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sesungguhnya puasa itu diwajibkan atas kalian, asyam puasa kama kutiba alaikum, seperti diwajibkan sebelum kalian supaya kalian bertakwa. Apakah ini adalah keistimewaan umat bagi Nabi Muhammad SAW? Puasa itu bukan keistimewaan Nabi Muhammad SAW, tapi puasa pun pernah diajukan pada umat-umat terdahulu. Keistimewaannya apa? Nanti di ayat selanjutnya, uhilla lakum lailatas syiyama rafasu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kalian pada bulan puasa Ramadan, uhilla lakum lailatas syiyama rafasu ila nisaikum, yaitu menggauli istri-istri kalian. Itu apa keistimewaannya umat Nabi, karena tahu alimaula annakum la tahtamuna anfusakum, kalian pasti orang anu ki, orang kuat, orang ki. Makanya itu kan apa dihalalkan bagi kalian itu pada malamnya saja itu, bukan siangnya, malamnya saja. Uhilalakum lailata, bukan naharo, bukan itu, tapi laila, malamnya saja, bukan itunya. Nah, di sini bakal hukum saum itu adalah wajib yakun fi dzalika halim, yaitu ada saum Ramadan, kemudian saum qada, saum kafarah, saum haji wal umroh, karena badalan anidabil fidyah, karena dia tidak membayar fidyah, maka hukumnya wajib. Terus saum istisqa tidak amar hakim. Nah, saum istisqa itu minta hujan. Apabila amirnya itu menyuruh pada anggotanya itu untuk berpuasa, maka dia wajib untuk berpuasa. Saumun nazar, kemudian saum nazar. Kemudian yang selanjutnya itu adalah syurut sihhatus saum, syarat sahnya puasa. Apa syarat sahnya puasa itu? Idza tawafarat hadis syurut sahha saumu. Apabila mencakup empat syarat ini, maka sah puasanya. Yang pertama itu adalah Islam. Fayustaru itu ayyakuna muslim, maka disyaratkan puasa itu Ramadan itu orangnya muslim, jami'un nahar. Pokoknya muslimnya itu siang pun tetap muslim, enggak siang kemudian sorenya menjadi orang kafir, itu batal puasanya. Pokoknya seluruh siang itu menjadi orang muslim. Walau irtadalah dotan wahidatan batalat saumu, walaupun nantinya dia siang itu murtad, ya kan, murtad, maka dia batal saumnya. Siang murtad walaupun siangnya sebentar murtadnya, maka dia batal saumnya, puasanya. Kemudian al-aqlu, yaitu orang berakal. Yustaratu ayyakuna aqilan, maka hendaknya yang berpuasa itu hendaknya orang yang berakal. Mumayyizan jami'un nahar. Walau janna walaulah datan wahidatan batala saumuhu. Nah, ketika orang puasa kemudian dia gila hanya sebentar, misalkan kan ada orang itu kan
Nah maka dia puasanya itu batal kalau seandainya dia gila. Wa amma igma pasukan pasayati tafsiru, dan adapun orang yang pingsan ataupun orang yang mabuk nanti akan kita bahas pentafsirannya. Nah di sini ada sebaliknya lagi nanti. Terus an-niko minal haid wan nifas, itu untuk perempuan itu niko yaitu suci daripada haid dan nifas. Dan yang kemudian al-ilmu bikauni waqti qabilan lisaum, mengetahui waktu qabilan lisaum itu adalah waktunya puasa tersebut. Misalkan kayak kita kan misalkan NU ya, Muhammadiyah sama Muhammad kita. Ya kan, kayak kita yang enak aja. Muhammadiyah sama Muhammad kita kan ya. Kalau Muhammadiyah kan misalkan awal biasanya. Kemudian kita kadang kita ikut yang mana ini? Kita tuh harus tahu. Kalau misalkan besok ya besok. Nah kalau misalkan kita ikut Muhammadiyah sekarang ya sekarang gitu. Jangan sampai, pokoknya mengetahui tentang itunya puasa, waktunya puasa. Kemudian syarat wajibnya itu adalah idata, itu kan kemudian syarat sahnya puasa. Sekarang syarat wajibnya puasa, yaitu yang pertama itu adalah Islam, kemudian taklif. Taklif itu adalah yang mumayyiz itunya. Ayakuna balighun akil, dan orang yang balik dan berakal. Wa amma sobiyu, dan adapun anak-anak fayajibu ala waliyin, maka wajib atas orang wali ini amrihi an ya'murahu bisawm, yaitu menyuruhnya atau memerintahkannya untuk berpuasa lisab isinina, anak-anak yang umur 7 tahun, waya dari bahu idza taraful asrasin, kalau 10 tahun masih belum bisa puasa ataupun nggak puasa, maka hendaknya dipukul itunya anak tersebut supaya pelajaran baginya, entah itu dipukulnya dengan perkataan ataupun sebagainya. Sini naida atau kohud, karena dia mampu. Itokoh yaitu mampu. Al-qudratu alaihi wa itokoh takunu hisan wa syar'an. Dan itokoh ini, kemampuan ini hendaknya panca indrinya mampu, dan secara syarat pun mampu. Dan adapun hisyan, fala yajibu alaihi haram wal marid alladzi la yurjaburu, maka tidak wajib bagi orang yang panca indrinya kurang seperti orang tua itu kan, ataupun orang yang sakit, alladzi la yurjaburu, ya yang tidak diharapkan kesembuhannya, orang sakit, maka itu boleh untuk tidak puasa. Syar'an fala yajib ala haid wan nifas, adapun secara syariat maka tidak wajib bagi perempuan yang haid dan nifas itu untuk berpuasa. Kemudian rukun saum. Rukun saum ini ada 2 saja. Rukun saum itu adalah niat yang pertamanya, kemudian tarkul muftir, dan meninggalkan apa yang membatalkan. Kemudian saum ini menjadi 3 bagian, yaitu saumul awam, umum atau awam, yaitu wahwa saumu anil muftirati mubatilati lisaum, yaitu saum puasa yang menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa saja. Nama itu saumul umum awam. Dan adapun yang kedua, saumul khususil khawas. Dan adapun saumul khususil khawas, maka dia menjaga bahwa saumul anil ma'asi, yaitu menahan diri daripada kemaksiatan. Dan adapun saumul khususul khusus ataupun khawasul khawas, yaitu bahwa saumul amasi Allah, yaitu dia itu berpuasa karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah karena Allah Subhanahu wa ta'ala, semuanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala niku. Puasa itu terbagi 2, ada awamul awam, khawasul khawas, terus khususul khawas, khususul khusus itunya. Yang puasa itu awam itu adalah yaitu menahan diri daripada segala yang membatalkan puasa seperti makan dan lainnya. Dan adapun khususul khawas yaitu puasa menahan diri daripada maksiat, dan yang khusus yaitu puasa karena Allah Subhanahu wa ta'ala, menahan diri sudah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin hanya segini saja yang bisa saya sampaikan. Salahnya dari saya pribadi dan benarnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.